Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Gilang Ramadan dan rekan saya Muhammad Dwi Prasetyo yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perkembangan Tasawuf di Indonesia. Perkembangan tasawuf di Indonesia. Hawash Abdullah menyebutkan beberapa bukti tentang besarnya peranan para sufi dalam penyebaran Islam pertama kalinya di Nusantara. Ia menyebutkan tokoh sufi Syekh Abdul Arif yang menyebarkan Islam untuk pertama kalinya di Aceh sekitar abad ke-12 Masehi. Ia adalah seorang pendatang Nusantara bersama banyak mubali lainnya yang diantaranya bernama Syekh Ismail Safi. Lebih jauh lagi, Hawash Abdullah menegaskan bahwa kalau mau meneliti secara jujur, kita akan berkesimpulan bahwa pada tahun-tahun pertama masuknya Islam ke Nusantara, para sufi bukan lainnya yang paling banyak jasanya. Hampir semua daerah yang pertama memeluk Islam bersedia menukar kepercayaan dari animisme, dinamisme, Buddhisme, dan Hinduisme karena tertarik kepada ajaran tasawuf. Tasawuf merupakan bagian yang tak terpisah dari kajian Islam di Indonesia. Sejak masuknya Islam di Indonesia, unsur tasawuf telah mewarnai kehidupan keagamaan masyarakat. Bahkan hingga saat ini pun nuansa tasawuf masih kelihatan menjadi bagian yang tak terpisah dari pengalaman keagamaan sebagian kaum muslimin di Indonesia. Hal ini terwujud dengan semakin maraknya kajian Islam di bidang ini dan juga melalui gerak tarakat muktabaroh yang masih berpengaruh di masyarakat. Tokoh tasawuf dan perkembangan di Indonesia. Beberapa tokoh tasawuf memainkan peran penting dalam perkembangan agama Islam di Indonesia. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, Syekh Hamzah Al-Fansuri. Nama Hamzah Al-Fansuri di Nusantara bagi kalangan ulama dan sarjana penyidik keislaman tidak asing lagi. Hampir semua penulis sejarah Islam mencatat bahwa Syekh Hamzah Al-Fansuri dan muridnya yang bernama Syekh Syamsuddin Sumadrani termasuk tokoh sufi yang sepemahaman dengan Al-Hallaj. Syekh Hamzah Fansuri diakui sebagai salah satu seorang pujangga Islam yang sangat populer pada zamannya, dan hingga kini namanya menghiasi lembaran-lembaran sejarah kesusastraan Melayu dan Indonesia. Ajaran tasawuf Hamzah Al-Fansuri. Pemikiran Fansuri tentang tasawuf banyak dipengaruhi oleh Ibnu Arabi. Dalam paham wahdat wujudnya, ia mengajarkan bahwa Tuhan lebih dekat dari leher manusia itu sendiri. Tuhan juga tidak bertempat, sekalipun sering dikatakan ada di mana-mana. Ketika menjelaskan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 115 yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas dan lagi maha mengetahui. Para sufi menafsirkan bahwa wajah Allah sebagai sifat-sifat Tuhan seperti pengasih, penyayang, jalal, dan jamal. Al-Fansuri menolak ajaran pranayama dalam agama Hindu yang membahayakan Tuhan berada di bagian tertentu dari tubuh seperti ubun-ubun yang dipandang sebagai jiwa dan dijadikan titik konsentrasi dalam usaha mencapai persatuan. Yang kedua, Syekh Nuruddin Al-Raniri. Nama lengkapnya adalah Nuruddin Muhammad bin Ali Hasanji bin Muhammad Hanif Al-Raniri Al-Quraisy Al-Syafi'i.
Nuruddin Al-Raniri adalah sarjana India keturunan Arab. Beliau dilahirkan di daerah Ranir yang tak jauh dari Gujarat. Tahun kelahiran tidak diketahui dengan pasti, tetapi kemungkinan besar menjelang akhir abad ke-16. Ibunya keturunan Melayu, sementara ayahnya berasal dari keluarga imigran Hadramaut. Ki Hajar Al-Raniri dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki cendekiawan keilmuan yang sangat luas. Ia memiliki pengaruh besar dalam mengembangkan Islam di wilayah Nusantara, dan ia juga merupakan ulama penulis yang produktif. Di antara karya-karya yang pernah ditulis oleh Al-Raniri dalam bahasa Melayu diantaranya adalah Asy-Syirat Al-Mustaqim, yang kedua Butan As-Sholatin, Asrar Al-Insan fi Ma'rifat Ar-Ruh wal Ar-Rahman, dan lain-lain. Ajaran tasawuf Nuruddin Al-Raniri. Pemikiran Al-Raniri dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Pendirian Al-Raniri dalam masalah ketuhanan pada umumnya bersifat kompromis. Ia berpendapat bahwa ungkapan wujud Allah dan Allah Esa berarti bahwa alam ini merupakan sisi lahiriah dari hakikat yang batin, yaitu Allah, dan hanya wujud Allah yang Esa. Yang ketiga adalah Abdus Somad Al-Falimbadi. Abu Somad Al-Falimbadi adalah seorang ulama sufi kelahiran Palembang pada permulaan abad ke-18, kira-kira 3 atau 4 tahun setelah tahun 1700 Masehi, dan meninggal kira-kira tidak lama setelah tahun 1203 Hijriah atau 1788 Masehi. Ia adalah putra Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Madani dari Yaman, seorang ulama sufi di Sana'a, dan juga pernah diangkat menjadi mufti besar di Kedah. Ketika ia berada di Palembang, Abdul Al-Jalil menikah dengan seorang wanita yang bernama Radin. Dari hasil pernikahan ini lahirlah Abdul As-Somad Al-Falimbadi. Ajaran tasawuf Al-Falimbadi. Ajaran tasawuf Al-Falimbadi bertuang dalam karya-karyanya dalam bidang tasawuf. Sebagian besar pemikirannya banyak dipengaruhi oleh karya-karya Al-Ghazali. Ia menganut bahwa Ibnu Arabi yang memandang manusia sebagai manifestasi Allah yang paling sempurna. Namun hal itu ditafsirkan sedemikian rupa agar tidak terjadi penyimpangan. Seperti banyak tokoh sufi lainnya, Al-Falimbadi percaya bahwa Tuhan hanya dapat didekati melalui keyakinan yang benar. Al-Falimbadi disebut sebagai orang yang pertama mengenalkan tarekat Samaniyah di Indonesia dan mengikuti tarekat Halwatiyah melalui Syekh Muhammad Abdul Harim Saman Al-Madani. Ia memiliki pengaruh penting dalam penyebaran Islam dengan pendekatan tasawuf. Ia juga memiliki banyak murid yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Pendekatan tasawuf yang ia kembangkan lebih spesifik pada pengalaman ratib samad di masyarakat. Ratibnya ini mengandung pendekatan kepada Tuhan dan rangka memerangi kekufuran dan ketidakadilan. Sekian dari saya, dan akan dilanjutkan oleh rekan Muhammad Dwi Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Gilang yang
saya akan merepresentasikan tokoh 4, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Riwayat hidupnya, Syekh Yusuf Al-Makassari merupakan tokoh yang berasal dari Sulawesi. Ia dilahirkan pada 8 Syawal 1036 Hijriah atau sama dengan tahun 1629 Masehi. Nama aslinya yaitu Muhammad Yusuf. Ia dikenal dengan gelar Syekh atau Al-Hajj Yusuf Abu Maisin Taswahal bin Tari. Sementara itu di daerah kelahirannya ia dikenal dengan gelar Tuanta Samalaka, yang artinya kita selamat dan mendapat berkah. Sejak kecil, Yusuf sangat suka mempelajari tentang ilmu keislaman. Dalam waktu yang sangat singkat, ia dapat menghafal dan mempelajari Al-Quran. Ia juga mempunyai pengetahuan yang lain seperti ilmu syaraf, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi, ilmu balaqadah, dan ilmu mantis. Syekh Yusuf melakukan perjalanan dari Yaman. Ia menerima tarekat Syekhnya mengenal dengan Syekh Abdullah Muhammad. Bagi bila pengetahuan tarekat yang dipelajari cukup banyak, beberapanya yaitu tarekat Qadriliyah dan Syekh tarekat Nusabiyah, dan ajaran Syekh Yusuf Al-Makassari, yaitu Syekh Yusuf mengungkapkan paradigma yang bertolak asumi bahwa ajaran Islam meliputi dua aspek, yaitu aspek lahir dan aspek batin. Syariat dan hakikat dipandang dan diamalkan sebagai suatu kesatuan. Cara mendekatkan diri yaitu tingkat akhyar, memperbanyak salat puasa, membaca Al-Quran, menunaikan ibadah haji, dan berjihad. Mujahadat asyaka, orang yang berjuang dalam kesulitan. Yang ketiga, al-zikir, yaitu mencintai Tuhan secara lahir dan batin yang sangat menjaga keseimbangannya. Yang kelima itu Hamka, atau kita yang bisa kenal dengan Buya Hamka. Buya Hamka atau nama aslinya Haji Abdul Malik Karim Amrullah dilahirkan di tanah Syirah, Sungai Batang, Danau Maninjau, tepatnya 13 Muharram 1362 Hijriah atau 16 Februari 1908. Ayahnya bernama Abdul Karim Amrullah. Ayah Hamka termasuk dari keturunan Abdul Arif. Sejak kecil, Abdul Hamka lebih dekat dengan neneknya. Hal itu dikarenakan karena ayahnya lebih dibutuhkan pada masyarakat sejak umur 4-13 tahun. Ia anak yang nakal, maupun demikian ia memberanikan dan pengemahan tinggi untuk menuntut ilmu. Hamka mengawali pendidikannya membaca Al-Quran di rumah orang tua, dan pada usia 7 tahun ia dimasukkan ke sekolah desa atau kita yang bisa dikenal dengan SD. Dan pada tahun 1916 ketika Jainuddin mendirikan sekolah diniyah Pasar Padang, Hamka lalu dimasukkan ayahnya ke sekolah ini. Pada tahun 1930 Hamka hanya pergi ke Jawa. Dia banyak pergi ke seperti Mekah, Sulawesi, Sumatera, Sulawesi Selatan. Di sana kurang lebih 4 tahun. Dan Hamka menetap di Medan tahun 1936 sebagai pemimpin redaksi mingguan Pedoman Masyarakat. Ia tinggal di Jawa. Hamka aktif dalam organisasi. Setelah menikah, ia juga aktif mengurus cabang-cabang Muhammadiyah untuk menghadapi Kongres Muhammadiyah yang ke-19 di Minangkabau. Setahun kemudian, ia mendirikan cabang Muhammadiyah di Bangkalis dan langsung menghadirinya yang ke-20 di Yogyakarta. Setahun berikutnya, ia pergi ke Makassar
oleh pimpinan Muhammadiyah Yogyakarta, dan pada tahun 1933 ia menghadiri kongres pada Kongres Muhammadiyah ke-21 di Muhammadiyah Semarang. Adapun karyanya yaitu Tasawuf Modern, Falsafah Hidup, Lembaga Budi, Di Bawah Lingkungan Ka'bah, Renungan Tasawuf, Pelajaran Agama Islam, Pandangan Hidup Muslim, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Kedudukan Perempuan dalam Islam, Tafsir Al-Azhar. Hamka meninggal pada tahun 1984 di Jakarta dengan meninggalkan lembaga pendidikannya yang dikelolanya, yaitu perguruan Al-Azhar yang kita kenal itu, yang sangat terkenal di Jakarta. Pemikirannya, Hamka banyak tercurah pada soal-soal iman, akhlak, aspek sosial. Ada 2 buku yang dibaca menelusuri pemikiran Hamka. Pertama, Tasawuf Modern yang ditulis Hamka sendiri. Yang kedua, Tasawuf Positif yang ditulis oleh Muhammad Tamami. Yang keenam, Hawawi Al-Batani. Hawawi Al-Batani atau Abu At-Mu'tihi Muhammad bin Umar lahir pada tahun 1813 Masehi di Desa Tanarang, sekarang masuk di daerah Serang, Banten. Ia melakukan perjalanan ke Mekah, sempat berguru pada ayahnya sendiri. Kiai Haji Umar, seorang pengulu dari Tanara, pun sempat belajar kepada Kiai Haji Sahal, seorang ulama terkenal di daerah Banten. Sejak tahun 1960, Al-Nanawi, bimbingan para ulama terkenal dari Syekh Khatib Samba, Syekh Afghani Bima, Syekh Yusuf Sulamubani, Syekh Ahmad Nafrawi, Syekh Al-Hamid Bagistani, Syekh Ahmad Damyati. Karya-karyanya yaitu At-Samir Al-Niyat Syahrul, yang kedua Tanqih Al-Qaus Syahrir, yang ketiga Nur Aziz Jalam Al-Marzuma Akidah Afwan, yang kelima Tafsir Al-Munir, yang keenam Al-Majarid, yang ketujuh Fat Al-Majid, yang ke-8 Fat As-Samad, yang ke-9 Nihayah Az-Zain Al-Quran Al-Lain, yang ke-10 Sulam Al-Futatana, dan Al-Muzama Az-Zakiyah. Dan masih banyak lagi, totalnya ada 41, tetapi saya hanya menyebutkan 10 saja. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu Islam Indonesia itu sangat beragam. Sampai sekarang itu banyak Islam keramat yang dianggap keramat, hal-hal yang dianggap keramat seperti tarekat maupun hal-hal yang lain. Tasawuf itu berkembang di Indonesia didominasi oleh tasawuf aliran Sunni, kalaupun ada penganut aliran Tasawuf banyak tidak begitu luas. Demikianlah dari kelompok saya.